Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih tetap semangat. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua, masih di bab 4 ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia. Baik anak-anak, kita review dulu ya materi minggu lalu. Masih ingat ya? Oke, alat peredaran darah yang pertama itu adalah jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jantung bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Pada kondisi normal, jantung orang dewasa berdenyut 70 kali dalam 1 menit. Alat peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Yang pertama ada arteri. Fungsinya adalah membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena. Fungsinya adalah membawa darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Fungsinya adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ingat ya anak-anak, pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang terkecil, sedangkan yang terbesar disebut dengan aorta. Baik, yang ketiga adalah darah ya. Masih ingat komponen darah apa saja? Yang pertama ada sel darah merah. Oke, perhatikan gambarnya. Apa fungsinya? Ya benar, mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah putih. Lihat gambarnya. Fungsinya adalah membunuh kuman penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada trombosit. Ya, atau disebut dengan keping darah ya. Fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang terakhir yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang terdiri dari 90% air. Plasma darah berperan mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Selain jantung, pembuluh darah, dan darah, ada organ yang membantu dalam proses peredaran darah pada manusia. Dan organ tersebut memiliki peranan yang sangat besar di dalam sistem peredaran darah pada manusia. Organ apa ya kira-kira? Apakah ada yang tahu? Oke, organ tersebut adalah paru-paru. Ya. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor tersebut dipompa ke dalam paru-paru untuk kemudian CO2-nya diambil dan diganti dengan O2 melalui proses pernafasan. Mau tahu apa sih yang menyebabkan kecepatan denyut jantung? Yang pertama, karena usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, tingkat aktivitas. Dan yang terakhir, kondisi kesehatan. Nah anak-anak,
Ada loh alat untuk mengukur kecepatan denyut jantung. Namanya adalah elektrokardiogram. Ini sering kita jumpai di rumah sakit ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi baru tentang peredaran darah pada manusia. Dalam peredaran darah manusia, darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Oleh karena itu disebut sebagai peredaran darah tertutup. Berdasarkan aliran darahnya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah kecil, dimulai dari jantung, kemudian ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Untuk peredaran darah besar, dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Perhatikan penjelasan berikutnya ya. Baik anak-anak, kita lihat dulu ya skema keseluruhan untuk peredaran darah manusia. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu adalah serambi kanan. Kemudian untuk nomor 2 itu adalah serambi kiri. Nomor 3 itu adalah bilik kanan. Sedangkan nomor 4 itu adalah bilik kiri. Pastikan kalian harus bisa membedakan ya antara kanan dan kiri. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu adalah pembuluh darah vena. Nomor 6 itu adalah pembuluh darah arteri. Sedangkan nomor 7 itu adalah tubuh. 8 itu adalah paru-paru. 9 itu adalah kepala dan tangan. Untuk nomor 10, pembuluh darah arteri pulmonalis. Kenapa dikatakan pulmonalis? Karena arahnya mau ke paru-paru ya. Untuk nomor 11 itu adalah vena pulmonalis, artinya berasal dari paru-paru pembuluh darahnya. Untuk nomor 12 itu adalah pembuluh darah aorta. Yuk kita lihat untuk peredaran darah besar ya. Urutannya mulai dari mana? Yang pertama dari jantung, yaitu bilik kiri, kemudian menuju aorta atau pembuluh darah terbesar, kemudian ke arteri, kemudian menuju ke kapiler seluruh tubuh, kemudian menuju vena atas dan vena bawah. Setelah itu menuju jantung di serambi kanan. Inilah urutan dari peredaran darah besar. Selanjutnya untuk peredaran darah kecil, urutannya dimulai dari jantung yaitu bilik kanan, kemudian menuju arteri paru-paru, setelah itu ke vena paru-paru, setelah itu menuju ke jantung di serambi kiri. Inilah yang disebut dengan peredaran darah kecil. Baik anak-anak, itu tadi materi kita tentang peredaran darah pada manusia. Yuk kita simpulkan sama-sama ya. Berdasarkan aliran darahnya, peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dimulai dari darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah kecil, darahnya mengalir dari jantung, kemudian ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Ustazah harap kalian paham ya dan bisa dimengerti. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Kita tutup bersama ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita kelak. Baik anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.